Bayangin, dari yang awalnya nggak tahu bahasa Korea sama sekali, tapi ternyata bisa dapat topik level 2 di saat pertama kali tes. Gimana bisa? Simak videoku kali ini dan aku akan kasih tahu caranya. Hai, buat kalian yang baru pertama kali lihat videoku ini, kenalin, aku Ilma dan selamat datang di channel YouTube aku. Ayo cerita, Ma. Mau cerita apa sih, Ma? Langsung aja, seperti biasa di video kali ini, aku cuma mau sharing pengalamanku ketika pertama kali ikut tes topik di bulan Oktober tahun 2024 lalu. Berhubung di minggu ini sudah mulai buka nih registrasi pendaftaran topik 102 di Indonesia. Nah, gimana? Kalian udah dapat kuotanya belum? Karena kan untuk tes topik ini di Indonesia hanya dilakukan setahun 2 kali. Apalagi peminat bahasa Korea itu kayak sekarang tuh semakin tinggi ya. Berbagai tempat itu pada rebutan untuk bisa dapat melaksanakan ujian tes topik di bulan Oktober nanti. Jadi langsung aja yuk. Yang pertama, alasan kenapa aku memutuskan untuk ikut ujian tes topik. Jadi salah satunya itu karena memang aku ada niatan untuk melanjutkan studi S2 di Korea Selatan. Jadi ya ibarat kata kalau kita mau belajar di luar negara yang bahasanya itu bukan bahasa induk kita, jadi kan mau gak mau kita harus memahami bahasanya mereka gitu kan. Jadi aku mengambil les bahasa Korea itu dari tahun 2023. Meskipun aku sudah ngerti gitu loh bahasa Korea sedikit-sedikit dari drama Korea, dari lagu-lagu K-pop gitu. Cuma kan akan beda ya ketika dihadapkan dengan dunia akademis. Itu kan pasti bahasanya itu lebih formal dan juga lebih istilahnya itu lebih saintifik gitu kan. Jadi mau gak mau aku harus benar-benar serius belajar bahasa Korea sebelum aku berada di negara Korea gitu. Ya intinya gitu sih. Ya meskipun di beasiswa yang aku tuju yaitu GKS itu tidak mewajibkan para aplikansinya untuk menyertakan sertifikat topik, tapi aku ingin menguji kemampuan bahasa Koreaku aja sih, kayak kira-kira udah nyampe mana ya bahasa Koreaku. Apalagi karena kan di masing-masing kampus tujuan itu kan juga mereka ada standar minimal tes topiknya itu udah harus di level berapa gitu kan, biar ya ibarat kata mereka nggak mau lah menerima mahasiswa yang benar-benar nol banget pengetahuan bahasa Koreanya. Nanti kan jadinya kayak penyampaian informasi gitu dari dosen ke mahasiswa itu kan tidak bisa berjalan dengan lancar. Terus ya kita sia-sia dong jadi mahasiswa di sana gitu. Apalagi mereka pemerintahan Korea yang sudah membiayai kita untuk belajar di sana gitu, belajar di negaranya kayak. Ya jadi lebih baik kita mempersiapkan topik terlebih dahulu sebelum kita berangkat ke sana ya. At least kita mempersiapkan bahasa Korea dulu lah. Meskipun memang di program beasiswanya itu mereka ada menyediakan 1 tahun kelas bahasa. Tapi ya istilahnya kan lebih mudah di kitanya kan kalau kita sudah paham bahasa Koreanya yang dasar-dasarnya dulu itu kayak gimana. Terus gimana cara komunikasi sama orang-orang lokal di sana itu kan jadi lebih mempermudah kita aja sih. Selanjutnya seputar topik. Jadi sama seperti IELTS dan juga TOEFL ya. Jadi topik ini itu ada 2 macam. Ada topik yang memang untuk akademik, terus ada juga topik yang memang ditujukan untuk para pekerja migran yang mau bekerja di Korea Selatan. Nah, kalau yang ini sebutannya topik EPS. Jadi itu berbeda ya dengan topik yang aku ambil. Kalau yang aku ambil memang itu tujuannya untuk akademik. Nah, jadi topik yang untuk akademik sendiri itu ada 2. Topik 1 dan topik 2, di mana topik 1 itu nanti skornya dikategorikan ke level 1 dan juga level 2. Sedangkan topik 2 itu skornya nanti dikategorikan jadi ke level 3, level 4, level 5 atau level 6 dan paling maksimal itu ada di level 6. Topik 2 level 6. Dan untuk yang akademik ini itu di Indonesia dilaksanakan setahun 2 kali di bulan Mei dan juga bulan Oktober. Tapi untuk pendaftarannya itu biasanya dilakukan H-2 bulan. Jadi untuk yang Mei itu pendaftarannya sudah dibuka dari bulan Maret
Terus kalau yang bulan Oktober pendaftarannya itu dibuka di bulan Juli, yaitu di minggu-minggu ini baru buka. Dan untuk pelaksanaan topik di Indonesia sendiri itu setahu aku itu ada di 4 tempat ya. Yang pelaksanaannya itu secara bersama-sama, secara serentak, dan itu menggunakan paper based test, menggunakan kertas. Yang pertama itu kalian bisa kepoin di websitenya JIKS atau Jakarta International Korean School. Itu kalian bisa buka webnya di sini. Terus yang kedua itu ada di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, karena di situ dia ada bahasa Koreanya kan jurusannya. Kalian bisa kepoin di akun IG-nya di sini. Terus yang ketiga itu pelaksanaannya itu di UGM, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, itu di jurusan sastra Koreanya juga. Itu kalian bisa lihat akun IG-nya di sini. Selanjutnya yang keempat, ini tuh dia baru buka di tahun ini di Surabaya. Di bulan Mei kemarin sih, itu mereka baru pertama kalinya melaksanakan tes topik di Surabaya, yaitu di Universitas Widya Mandala. Itu kalian bisa ke akun IG-nya di Surabaya Korean Center yang di sini. Ya, itu tadi beberapa tempat yang melaksanakan paper based topik untuk yang tujuan akademik ya. Untuk topik di Bali bisa lihat di sini ya. Tapi kalau untuk yang EPS, aku kurang paham karena aku tidak pernah mengikuti sebelumnya untuk yang EPS gitu. Jadi, oh ya, terus kalau aku pernah dengar-dengar sih, katanya itu ada juga topik yang dilakukan secara online. Dan itu pelaksanaannya ada di Bali, cuma aku kurang paham deh itu setahun 2 kali juga kah atau beda lagi pelaksanaannya. Selanjutnya pengalamanku sendiri nih, karena kan aku domisili di Surabaya dan pada 2024 itu kan di Surabaya masih belum ada pelaksanaan topik ya. Jadi pilihanku aku harus mengambil di 3 tempat yang lainnya, yaitu antara di Jakarta atau di Bandung atau di Jogja. Nah, waktu itu pilihanku jatuh di Jakarta. Kenapa kalau aku ambil di JIKS? Karena ya aku penasaran aja sih sama Jakarta International Korean School, kayak pengen tahu aja gitu loh gimana penampakannya gitu. Aku kayak baru pertama kali denger ternyata di Jakarta ada ya sekolah yang khusus Korea gitu. Aku tuh baru tahu gitu, jadi kayak aduh kampung banget emang. Jadi ya pertama aku ambil di situ, aku ambil Jakarta. Nah terus gimana caranya aku ke Jakartanya? Ya jadi dari bulan Juli itu aku cari temen tuh. Ya cari temennya lewat grup Telegram itu tadi, sesama pejuang beasiswa GKS. Dari situ kan mereka rame tuh, siapa nih yang ambil topik di daerah sini, siapa yang ambil topik ini gitu. Terus dan dari situ aku cari barengan deh yang berangkat dari Surabaya ke Jakarta, atau enggak ya pokoknya siapa aja deh, kalau emang nggak bisa bareng dari Surabaya ya nggak apa-apa, yang penting kita ketemu di sana. Terus waktu di sana kita cari penginapan bareng ya. Singkat cerita, perjalananku dari Surabaya ke Jakarta itu aku naik kereta. Jadi aku berangkat karena kan tesnya hari Minggu ya, aku berangkat itu Jumat malam, sampai sana itu Sabtu siang. Jumat malam karena aku kan harus kerja ya, jadi pulang kerja itu aku Jumat malam langsung naik kereta, terus nyampe sana Sabtu siang. Sabtu siang itu sambil nunggu check-in penginapannya kan baru bisa masuk kamar itu jam 2 siang. Itu aku sama temanku itu jalan-jalan dulu ya yang deket-deket sama tempat penginapannya itu di Jakarta. Waktu itu aku ke Taman Mini Indonesia karena memang deket situ kan tempat tesnya, dan juga penginapannya itu emang deket-deket sana. Jadi aku ke Taman Mini Indonesia, dan juga itu cuma sampai sore atau malam gitu lah, sampai jam 7-an. Terus kita balik lagi ke penginapan, terus kita istirahat ya, belajar buat topik besoknya. Terus ya waktu pas topiknya sih pertama kali ya aku masuk ke gedung JIKS itu aku kayak ngerasa wah banget gitu, ternyata ada ya di Indonesia sekolah yang kayak gini. Jadi setelah selesai tes topik itu bener-bener aku sampai yang kayak wah ternyata banyak banget ya yang ikut tes topik di JIKS ini. Tapi emang sih setelah aku cari tahu di JIKS sendiri itu setiap kali penyelenggaraan topik itu dia menyediakan kuota sampai 400, itu topik 1 dan topik 2-nya juga 400. Jadi kayak bayangin aja, itu kita keluar secara bersama-sama itu 400 orang, dan masuknya itu ya cukup tertib sih, masuknya satu-satu berdasarkan antrian. Cuma ya setelahnya itu loh kayak feels ambience-nya itu setelah selesai itu kan mereka
keluar, kita semua keluar, terus mereka yang topik 2 itu kan gantian masuk kan, itu benar-benar membeludak banget gitu. Jadi kayak wah, ternyata banyak banget ya yang minat untuk belajar bahasa Korea. Terus kalau kayak gitu aku kayak gini, wah ternyata segini banyak ya pesaingku untuk mendaftar GKS. Lalu untuk pengumuman hasil topiknya sendiri itu keluar di bulan November. Jadi 1 bulan setelah kita melaksanakan tes. Di bulan November itu juga by online untuk pengumumannya, jadi kita download sendiri. Jadi kita buka sendiri websitenya, terus kita download sendiri PDF-nya. Dan waktu itu karena ya banyak banget kan yang ikut tes topik, dan juga hasilnya itu keluarnya tuh ya udah di hari itu aja, jadi websitenya tuh sampai down gitu. Ya sama aja sih mungkin kayak pengumuman kelulusan UNAS atau pengumuman hasil tes tulis masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, itu secara bersama-sama dan banyak banget yang mengakses, jadi websitenya down. Nah karena down itu, jadi aku minta tolong ke salah satu awardee yang ada di Korea, jadi mereka pakai server Korea gitu loh. Karena kan pakai server Korea itu mereka lebih cepat gitu loh untuk bukanya. Jadi aku minta tolong ke salah satu awardee, dan kebetulan awardee-nya itu juga lagi pakai laptop lab. Nah terus sama kakaknya udah langsung dikirim deh, di-download terus dikirim ke Telegramku. Dan di situ aku kayak speechless banget gitu loh, ternyata aku berhasil mendapatkan topik level 2. Ini dia. Jadi tuh aku kayak gak nyangka banget, aku pikir tuh aku bakal zonk, dan kayak, tapi memang sih aku dari awal itu sudah menargetkan gimana caranya biar bisa dapat topik level 2 gitu. Dan ternyata bisa berhasil dapat topik level 2. Nah, aku belajar bahasa Korea di tahun 2023 itu benar-benar yang kayak mulai dari nol banget gitu. Kayak aku belajar Hangul dulu, itu gimana cara membacanya, terus aku belajar tata bahasa, itu benar-benar semuanya dari nol. Jadi dari akhir 2023 itu aku ikut les bersama Nunbit Academy, dan karena itu lesnya itu secara online, jadi setelah udah selesai nih lesnya online, itu aku belajar mandiri dari video-video dari Nunbit itu aku ulang lagi, terus aku bikin catatan lagi, terus aku latihan soal lagi, terus baru memberanikan diri untuk ikut tes topik di akhir 2024. Makanya aku langsung latihan setiap malam, terus setiap weekend juga aku latihan soal-soal kayak gitu. Jadi waktu itu karena kan aku baru belajar banget nih bahasa Korea, jadi aku nggak muluk-muluk ambil tes topiknya, nggak langsung yang topik 2 gitu. Aku sadar diri lah ya, nggak mungkin aku udah langsung dengan percaya dirinya langsung ambil topik 2, karena aku kesibukannya nggak cuma fokus di belajar bahasa Korea aja, tapi aku juga ada kesibukan bekerja dan yang lain-lainnya. Jadi ya aku karena pertama kali juga ya udah ambil tes topik 1 dulu. Nah, untuk yang topik 1 ini, itu kan karena dia cuma ada mendengarkan dan juga membaca, reading dan listening. Menurutku sih, ya aku nggak mau bilang itu mudah ya, karena memang setiap tahun kan pasti ada level kesusahannya masing-masing. Di hari H itu aku bisa sedikit slow down gitu, meskipun itu listening ya, itu aku bisa lebih fokus gitu, karena aku sudah tahu trik-triknya kayak gimana kayak gitu. Terus, waktu pas reading pun juga, aku tahu nih kemampuan readingku kan emang belum sejago itu ya, jadi aku kerjain soal-soal yang memang aku bisa kerjain dulu, karena kan di reading itu kita biasanya itu menghabiskan waktu banyak ya kalau terlalu fokus di satu soal itu aja, tapi kita nggak nemu-nemu nih jawabannya, ya udah kita lompat aja ke soal yang lainnya. Jadi kayak fokus ke soal-soal yang ada poinnya itu besar. Karena kan di situ ada keterangannya kan, satu nomor itu poinnya berapa kayak gitu. Jadi itu sih kalau dari aku waktu itu. Jadi aku di sini belajar memang bukan untuk langsung menjadi jago gitu, menjadi yang paling bisa, enggak. Tapi aku di sini berproses. Belajar bahasa bukan tentang siapa yang paling mahir, tapi tentang siapa yang paling konsisten untuk memahami tiap harinya. Kalau aku yang dulu nggak bisa bahasa Korea aja bisa dapat topik level 2. Sekarang gantian kamu. Cukup sekian videoku kali ini. Kalau misal kalian ada yang mau dibahas seputar topik atau beasiswa GKS, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan jika kalian ngerasa videoku ini sangat bermanfaat, bisa klik tombol like dan jangan lupa subscribe untuk support aku biar semakin semangat bikin videonya.
Bye, see you on the next video. Bye bye.